Pernikahan ini harus dibatalkan. Maksudnya apa, Pak ya? Ini pasti salah paham. Suami kamu ini pacaran dengan ibu tirinya. Teteh percaya? Hah? Percaya si Rehan ngomong begitu? Teteh, itu bukan cuma si Rehan, si Afifah juga udah ngomong begitu ke Asep. Kamar kamu. Boris pergi ke rumah acara Abah. Kamu jaga di luar. Siapa ada dia jangan boleh masuk. Ya. Siapa? Mau bu? Mana bu? Mana? Saya mau masuk. Saya uangnya Rehan. Oh nggak bisa minta masuk bu. Maaf Bu Alis. Saya uangnya Rehan. Bu, dengar ya. Ibu nggak boleh masuk. Ini perintah langsung dari Abah. Udah lepaskan. Pergi. Lepas. Asep, kamu pikir kamu bisa menyingkirkan aku begitu saja? Tidak, Asep. Aku akan balas kamu. Baiklah Pak, sebaiknya kita mulai aja acara ijab kabul ini. Kayaknya pengantinnya nggak sabar tuh. Pernikahan ini harus dibatalkan. Maksudnya apa, Pak ya? Ini pasti salah paham. Suami kamu ini pacaran dengan ibu tirinya. Pak, mohon maaf Pak, tapi itu bukan... Pokoknya pernikahan ini harus tetap dibatalkan. Bapak, itu salah paham. Bukan seperti itu, cerita lain bukan seperti itu. Enggak, bukan begitu, enggak. Istri saya enggak pacaran sama anak saya, enggak pacaran sama Rehan, enggak. Tunggu, 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 tunggu. Apa? Hei! Waduh, ini bagaimana sih? Bangun. Bangun. Hei! Waduh. Minum kopi, malah tidur. Berarti ada obat tidur di dalam kopi. Jangan lari. Kamu tuh siapa sih? Nah, Teteh. Asep pikir Asep bisa ngebodohin Teteh. Teteh udah tahu akal bulus Asep. Dasar licik. Ini surat pembagian harta. Asep pikir bisa ngadalin Teteh. Iya. Lihat ini. Asep sudah tidak menepati janji. Asep tidak mau kan kasih apa-apa ke Teteh. Sekarang Teteh akan bawa Rehan pergi. Pernikahan Rehan sudah dibatalkan. Dan Rehan akan menikah dengan Afifah. Teteh, dengarkan dulu, Teh. Dengerin dulu. Asep nggak maksud kayak begitu. Teteh! Udah dengerin Asep ngomong dulu. Asep nggak mungkin kasih harta Asep 50% ke Teteh sekarang. Tahu nggak? Nggak mungkin. Kalau Asep kasih sekarang, itu semua kan nanya. Alasannya apa? Umi, Rehan, semua yang ada di rumah itu akan nanya. Makanya Asep kasih harta itu kalau Asep udah meninggal. Tuh begitu. Kalau Teteh yang meninggal duluan kumaha?
Teteh nggak dapat apa-apa dong. Udah. Kalau begitu, beginilah Teteh. Asep akan kasih Teteh 50 juta sebulan. Kalau Asep tidak janji, Teteh boleh lakuin apa yang Teteh mau. Ya, kalau memang itu yang Asep mau, Teteh terima itu. Itulah Teteh. Jadi lega Asep jadinya. Jadi sekarang begini. Sekarang Teteh tugasnya cariin lagi Rehan jodoh. Karena kalau Yuyun, orang tuanya udah pasti nggak bisa terima Rehan. Rehan, Umi tahu kamu pasti malu dan kesal dengan kejadian tadi. Tapi semua itu ada hikmahnya. Mungkin saja Yuyun tidak ditakdirkan untuk menjadi jodoh kamu. Atau mungkin emang takdir Rehan yang nggak untuk nikah lagi, Umi. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu nggak boleh trauma. Karena menikah itu adalah ibadah. Iya, Rehan ngerti, Umi. Tapi tolong, jangan paksa Rehan nikah lagi. Tolong jangan jodohkan Rehan lagi dengan cara seperti ini. Jangan sangkut pautkan semua ini dengan Afifah, Umi. Afifah adalah masa lalu Rehan. Rehan nggak mungkin bisa hapus masa lalu. Tapi bukan berarti Rehan akan deketin Afifah lagi. Rehan janji sama Umi. Rehan akan jaga jarak sama Afifah. Tapi tolong, jangan paksa Rehan untuk menikah lagi. Rehan, mintalah petunjuk Allah. Dan kamu jangan lagi mengatakan bahwa kamu tidak akan menikah lagi. Karena Allah tuh menciptakan manusia itu berpasangan. Iya. Iya, Pak. Mana Rehan? Hah? Mana Rehan? Suruh dia keluar. Rehan di kamar, Bah. Dia lagi menenangkan diri. Iya, suruh dia keluar. Suruh dia keluar, suruh dia nikah sama perempuan lain. Abah, tolong kasih dia waktu. Dia kan masih terpukul karena kejadian tadi. Dia malah bilang dia tuh nggak mau nikah lagi. Nah? Hah? Dia masih ngarepin siapa, Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa sih selalu dihubungkan sama Afifah? Rehan tuh udah bilang dia nggak mau lagi disangkut pautkan sama Afifah. Umi percaya? Hah? Umi percaya omongan Rehan? Itu kan cuma taktiknya aja. Padahal dia masih ngarepin si Afifah nih. Ayo cepat. Suruh dia keluar, mari suruh. Enggak, Umi nggak mau. Umi kasihan sama Rehan. Umi nggak mau dia terpukul lagi karena dipaksa untuk nikah lagi. Masa sih abang nggak bisa ngerti perasaan dia? Asep, Marwahnya benar. Si Rehan kan baru gagal menikah. Masa udah mau cariin calon istri deui? Jadi apa? Hah? Udahlah Umi ceramah aja. Cuma Umi ceramah keliling. Urus anak sendiri nggak bisa. Udah, sekarang berhenti aja ceramahnya deh. Udah Abah, jangan marah-marah terus, kenapa sih? Kamu jangan ikut campur urusan Abah deh. Kayak ngajarin Abah lagi berani kamu sekarang begitu. Astagfirullahaladzim, Abah. Tausiah itu kan emang udah kerjaannya Umi. Kalau Mas Rehan gagal menikah, jangan salahin Umi, Abah. Jadi Abah harus nyalain siapa? Hah? Nyalain siapa? Nyalain kamu. Iya kan? Gara-gara kamu dia tidak mau nikah dengan orang lain. Karena kamu sendiri masih ngasih harapan sama dia. Kenapa sih Abah selalu berpikir kayak gitu? Itu cuma ketakutannya Abah aja. Alah, masih mau ngelek lagi. Padahal kamu ngarepin kayak begini kan, supaya masih bisa bersatu dengan si Rehan, ya kan? Kalau Rehan tidak nikah, nanti Asep tidak akan ngasih aku uang. Kumaha ya? Dari siang Rehan tidak keluar dari kamar. Bikin khawatir aja. Rehan?
Rehan? Ini uak, Rehan. Kita makan bareng yuk. Rehan kan dari siang belum makan. Rehan, makan yuk bareng. Dari pagi kamu belum makan. Kamu teh kenapa jadi begini? Rehan tuh kenapa ya? Rehan kira-kira salah apa ya? Kenapa kayaknya Allah nggak ngizinin Rehan untuk bahagia? Kenapa Rehan nggak diizinin untuk mendapatkan cinta yang Rehan inginkan? Kamu tidak salah apa-apa. Semua ini bukan salah kamu. Mungkin memang kamu belum mendapatkan jodoh yang tepat. Menangislah, nak. Keluarin semua kesedihan kamu. Ibu di sini, nak. Ibu ada buat kamu. Maafin ibu kalau terpaksa menyembunyikan kenyataan ini. Bahwa kamu sebenarnya adalah anakku. Ibu gak akan bikin kamu sedih dan sakit hati lagi. Ibu janji, Rehan. Sekarang kita makan dulu yuk. Wak udah siapin makanan buat kamu. Wak nggak mau lihat kamu sakit. Yuk. Rehan nggak lapar, Wak. Ya udah, kalau Rehan belum lapar. Tapi jangan ngelamun terus. Sekarang istirahat aja. Ya. Umi, Hana nggak apa-apa kan bareng mobil Umi di sekolah? Ya nggak apa-apa lah sayang. Kan temannya Umi Tausia, masjidnya kan lewatin sekolah kamu. Ayo kita pergi. Umi. Umi mau kemana? Abah, hari ini Umi ada tausiah di masjid. Nah setelah itu mau ke undangan dari salah satu jemaah. Umi itu gimana sih? Abah kan udah bilang sama Umi. Umi berhenti ceramah, berhenti ngider. Kenapa masih aja Umi? Hah? Umi nggak dengar omongan Abah ya? Tapi Abah, Umi kan udah janji. Kasihan kan para jemaah kalau dibatalkan. Lagian banyak yang datang dari jauh-jauh. Umi sok tahu ya, sok perhatian sama jemaah di sini. Abah, Umi itu kan emang pengen ceramah, kenapa dilarang sih, Bah? Kamu diam, Pak. Sama aja. Abah tuh masih ya nyakitin Afifah sama Umi. Mereka itu istri-istri Abah. Justru karena dia itu istri-istri Abah, Abah berhak ngelakuin apa aja sama mereka. Tahu kamu? Hukum dari mana kayak gitu, Pak? Hah? Hukum dari mana? Kamu mau apa sih? Hah? Kamu ngelawan Abah? Hah? Mau ngelawan Abah? Rehan nggak akan ngelawan Abah. Rehan nggak mau durhaka sama Abah. Tapi ingat, Bah, kalau Abah berani nyakitin Umi, Rehan nggak akan tinggal diam. Abah tahu kan? Sekarang gini, dakwah itu kebahagiaannya Umi. Amal Umi di dunia ini. Jadi Abah jangan larang. Umi kamu itu nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ah, itu hukumnya. Umi kamu juga tahu. Tahu kamu? Sayang, udah diizinkan aja Semara pergi. Kalau nggak nanti kamu menyesal. Ya udah, kalau pergi lah, terserah. Teteh, Asep mau ngomong sama Teteh. Umi sekarang udah dapat izin dari Abah. Jadi kalau Umi mau berangkat, udah boleh. Jadi yuk berangkat, Umi. Ya. Terima kasih ya Rehan. Kamu tuh memang anak yang soleh. Kamu selalu belain Umi. Kalau gitu, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sih? Teteh itu bagaimana sih? Sekarang kan Marwah nggak ada, ya kan? Jadi sekarang tugas Teteh jagain si Rehan jangan sampai deketan sama si Afifah. Ngerti? Asep. Kenapa sih? Jadi ketakutan gitu? Teteh udah kasih tahu sama Rehan. Udah pokoknya si Rehan tidak bakalan deh gangguin si Afifah. Teteh percaya? Hah? Percaya si Rehan ngomong begitu? Teteh, itu bukan cuma si Rehan, si Afifah juga udah ngomong begitu ke Asep. Tapi buktinya mana? Mereka tetap aja deket-deketan. Iya kan? Udahlah sekarang gini aja. Selama Umi nggak ada, Teteh gantiin tugas si Umi jagain. Jagain si Rehan jangan sampai deket sama si Afifah. Jangan sampai anak Teteh itu deket-deket sama si Afifah. Ngerti? Ya, kalau tugas utamanya ambil. Tapi naon deh Teteh, naon deh, tapi naon. Janji yang Asep sama Teteh mana? Asep tuh jadi pusing sama Teteh. Janji naon Kalau Asep ngasih 50 juta yang tiap bulan pasti sama Teteh tadi. Awasin. Kalau soal duit aja Teteh mah nggak pernah lupa. Ya udahlah. Nanti Asep pergi, Asep ambil 50 juta. Nanti pulang Asep bawa 50 juta. Udah, yang penting jagain ya. Bagus. Ya. Udah jam segini kok belum boleh pulang ya? Neng, makan malam udah siap? Makan dulu. Nanti jadi Bu, aku tuh nungguin Abah sama Umi pulang. Ini udah jam segini kok belum pada pulang ya Bu? Iya. Ngapain nungguin orang? Kalau nungguin orang kelaparan. Ayo makan. Ayo. Iya bener Neng, makan. Nanti Neng sakit, mau khawatir. Bu, paling juga Abah sama Umi pulangnya sebentar lagi kok. Ya nanti aku tunggu mereka aja makannya. Ya udah kalau gitu. Kenapa ya Abah udah jam segini kok belum pulang juga sama Umi? Mas Rehan juga belum pulang lagi. Tunggu di luar aja deh. Lindungilah Mas Rehan ya Allah. Semoga nggak terjadi apa-apa sama dia. Mana sih kok jam segini belum pulang juga? Mas Rehan? Akhirnya pulang juga. Afifah, kamu ngapain di sini? Kamu nungguin aku? Oh, jadi kalau aku nggak ada, mereka pergi bareng. Sekarang baru pulang. Emang nggak bisa dipercaya. Elis juga bukan yang ngejagain. Malah biarin aja anaknya deh. Awas kamu. Hei! Abah gak usah marah-marah dulu. Tadi Rehan baru pulang, Afifah ini cuman... Gimana? Abah jangan salah paham dulu, Abah. Udah diam kamu.
Kamu abah hukum. Kamu abah hukum. Kamu jangan masuk. Kamu ke sana. Enggak apa. Hah? Kamu ke sana. Nggak mau, nggak mau. Abah, nggak mau, nggak mau. Abah, 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 Abah lepasin Abah. Abah, Abah nggak mau, nggak mau Abah. Abah, nggak mau. Abah, Abah. Kamu diam di sini. Kamu nggak boleh masuk. Kalau kamu masuk, hukumannya akan lebih berat. Tahu? Maafin aku Abah. Ah, nggak ada. Abah. Nggak ada. Abah. Teteh kumaha sih enak-enakan nonton TV? Ah, disuruh jagain Afifah malah nonton-nonton. Gimana sih? Ya teh kunaon datang teh marah-marah. Afifah teh tidak mungkin ngedeketin Rehan deui. Udah tenang we. Tidak mungkin ngedeketin Rehan bagaimana? Teteh mereka pergi bareng. Tadi baru pulang bareng. Nah, Teteh tahu nggak malah si Rehan sok romantis. Tutup-tutupin payung-payungin Afifah pakai jaketnya dia begitu. Ah, Asep lihat. Masa sih? Tidak mungkin. Tadi teh Afifah ada di rumah, tidak kemana-mana. Ya punten wae atuh kalau teteh lengahnya. Karena kan Asep belum kasih uang ke teteh 50 juta. Memangnya ada apa sebenarnya? Si Afifah tuh lagi dihukum sama Asep teh. Sekarang dia ada di depan. Hujan-hujanan, nggak boleh masuk. Bagus. Tapi aku harus pura-pura mau bantu Afifah. Pasti Asep akan ketakutan kalau tahu aku dekat sama Afifah. Takut aku bongkar rahasianya ke Afifah. Gak ada salahnya kan iya diangkat. Nih. Tapi jangan diangkat. Bagus. Sekarang Teteh pastiin. Jangan sampai Rehan nolongin Afifah. Udah, asal kamu tenang saja. Yang penting tanya ada 50 juta semuanya beres. Kenapa dia angkat-angkat sih? Masih ada acara sama Mbak Ningsih. Buat arsip deh. Mau juga nggak diangkat lagi. Ya Allah. Berarti harus telepon Mas Rehan, ini mau nggak mau. Gak ada pilihan lain. Walaupun aku harus menjauh dari Mas Rehan. Pada hari bulan tahun, detik menit diriku bernafas. Ada gelombang mengeram, memaksaku menghentikan semua. Angkat nggak ya? Kalau aku angkat, nanti Abah marah. Wah. Kamu kenapa lagi? HP kamu nyala. Kenapa nggak diangkat? Ini Telepon dari siapa? Dari Afifah. Rehan, Wah tahu, kamu pasti sulit melupakan dia. Tapi kamu harus menjauh dari dia. Jangan bikin dosa lagi.
Mulai sekarang, kamu harus mengacuhkan dia. Ini semua demi kamu, demi masa depan kamu, juga demi abah kamu. Wah bener, udah saatnya aku menjauh agar Afifah nggak bergantung padaku lagi. Kalau menurut Wak, lebih baik nomor handphonenya Afifah kamu blokir aja. Jadi dia nggak bisa telepon kamu lagi. Wah aja blokir. Kamu sendiri yang harus blokir. Memang ini sebuah pengorbanan, tapi itu yang terbaik. Ya? Biar saja Rehan blokir teleponnya Afifah. Aku memang benci sama dia. Aku udah dapat tweet dari Abah. Kalau Rehan tetap nolongin Afifah, pasti Abah minta duitnya kembali. Maafin aku Afifah. Aku harus ngelakuin ini. Bukan inginku untuk menjauh darimu, tapi keadaan memaksaku. Ya Allah, kok Mas Rehan ngeblokir nomor aku ya? Ya pasti karena Mas Rehan mau jauh dari aku. Ada pilihan lain. Berarti aku harus tidur di luar malam ini. Assalamualaikum. Abah, Teteh, Afifah mana? Afifah tidur capek. Nggak biasanya ya, dia tidur cepet. Biarin aja, dia tidur sore, biar dia sehat. Emang kenapa? Ya udah, kalau gitu Umi ke kamar ya. Asapnya tenang saja. Nomor handphonenya Afifah tuh udah diblokir sama Rehan. Jadi Rehan teh sudah melupakan Afifah. Bagus, tapi tetap Teteh tetap harus ngawasin mereka, ya. Belakangan ini sendi kaki Umi agak sakit-sakitan, jadi dokternya nyaranin supaya Umi banyak jalan kaki pagi. Tenang aja Umi, pasti Nisi temenin. Biar Nisi juga ikutan sehat, terus bisa dampingin Umi deh Tausiah. Iya. Itu seperti Afifah. Bener, Afifah? Iya. Astagfirullahaladzim. Afifah. Astagfirullahaladzim. Afifah. Afifah. Afifah, bangun. Ya Allah, kenapa kamu Afifah? Aduh, dia demam lagi. Umi, ini pasti dia dari semalam pingsan di sini, Umi. Astagfirullahaladzim. Pantesan dari semalam dia nggak ada di rumah. Ternyata di sini. Ini pasti kelakuannya Abah nih. Panggil Pak Badrun. Pak Badrun. Iya, Umi. Ya. Badrun. Ya Allah, Afifah. Mas Badrun! Mas Badrun, cepetan! Ayo naon nih sih?
Ini tolongin Afifah. Itu Afifah. Itu Afifah pingsan, Mas. Cepetan. Aduh, Umi. Ayo naon Umi. Tolong nih. Astagfirullahaladzim. Nah. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bawa masuk. Kompresi. Umi, berani ya Umi ya. Kenapa dibawa ke dalam? Abah, tadi malam Abah bilang Afifah udah tidur. Ternyata Abah bohong. Afifah tuh semalaman tidur di luar. Dari mana? Abah lagi kasih hukuman sama dia supaya dia nggak deketin lagi Rehan. Tapi Bah, kasihan dia tuh sakit. Dia tuh demam, Bah. Ya Allah, Umi kasihan lihat dia. Umi, ini hukuman buat dia, Umi. Abah nggak mau dia terus-terusan deketin si Rehan. Abah nggak mau dia terus-terusan bikin dosa. Apa itu salah? Hah? Kalau Abah ngelarang kayak begitu? Tapi Afifah tuh kan lagi sakit, Bah. Lagi demam. Aduh, Umi tuh nggak tega ninggalin dia. Udah. Sekarang Umi jangan ikut campur ya urusan Abah. Umi keluar deh. Keluar. Ntar Umi kompres nih sama Abah. Nah. Izinin Umi ngerawat Afifah, Bah. Enggak, keluar. Udah biarin Afifah, nggak usah dirawat. Afifah lagi dihukum, biarin aja biar dia kapok. Nggak deket-deketin lagi cinta terlarangnya. Cepat keluar. Kasihan, Abah. Keluar. Abah, Abah. Abah jangan, Abah. Umi, jangan sakitin Umi dong. Umi kan seneng ceramah. Jangan ceramahin Abah. Ceramah di tempat lain. Umi cuma mau minta izin Abah untuk bisa ngurusin Afifah, Bah. Takut nanti dia tambah parah. Aduh, Umi ngapain sih mikirin Afifah? Biarin aja dia mati sekalian. Istighfar kamu, Asma. Seharusnya kau tuh mendoakan Afifah supaya cepat sembuh. Abang nggak mau denger, Abang nggak mau denger. Sekarang Umi pergi dari sini. Pergi. Kalau nggak mau pergi, Abah ceraiin Umi sekarang. Abah. Pergi ya. Ingat, pergi. Jangan ngomong. Pergi. Umi, kita masuk aja yuk. Kita masuk, Umi, ayo. Umi, gimana ini? Umi kan hari ini ada jadwal tausiah. Enggak. Umi nggak berani masuk rumah. Umi takut diceraikan sama Abah. Lagian kalau mau tausiah, nggak mungkin Umi tausiah kayak seperti ini. Atau kalau enggak, Ningsi telepon Mbak Dorsi aja ya, Umi. Biar nanti dia yang bawain perlengkapan ceramah Umi. Pakai HP Ana aja. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Mbak, Ningsi minta tolong Mbak bawain perlengkapan ceramah Umi ya di depan. Kita tunggu di pinggir jalan. Makasih ya, Mbak. Gimana, Mbak? Udah. Teh. Ada apa sih, Sep? Asep minta Teteh jagain Afifah sama Rehan ya. Jangan sampai mereka deketan lagi ya. Ya udah, serahin aja ke Teteh. Alah, tapi jangan kayak semalam lagi. Kalau kejadian kayak begitu lagi, Asep ambil tuh yang 50 juta ntar. Ya? Ya udah, Asep kerja dulu ya. Ngapain aku jagain Afifah? Mendingan aku belanja. Kan udah dapat uang 50 juta dari Asep. Wak, permisi ya.